Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bapak Zun Azizul Hakim, MPSI Psikolog, selaku pengampu mata kuliah Psikologi Eksperimen PI 6D. Saya dari kelompok 2, kelompok Psikologi Eksperimen PI 6D, atas nama Sururum Marfuah dengan NIM 126308212 148. Kali ini saya akan mereview jurnal nasional berjudul Support Group dan Psychological Well-being Ibu dari Anak Tuli ditinjau dari strategi coping. Latar belakang, keluarga dengan anak-anak dan remaja disabilitas sering melewati beberapa peristiwa penting yang mengakibatkan stres yang dapat mengancam psychological well-being setiap anggota keluarga, seperti saudara kandung atau kakek nenek, dan khususnya kedua orang tua si penyandang disabilitas, entah itu anak laki-laki ataupun anak perempuan. Secara rinci, penelitian Lederberg dan Goldbach pada tahun 2002 menemukan bahwa orang tua dari anak-anak tuli cenderung mengalami stres karena kondisi disabilitas yang dialami anak tuli, seperti kesulitan komunikasi dan kekhawatiran tentang masa depan serta tantangan pendidikan dan dari anak tuli itu sendiri. Ibu dari anak tuli memikirkan bagaimana anaknya bisa terus meneruskan pendidikan, mendapatkan pekerjaan, dan hidup berdampingan dengan masyarakat mengingat keterbatasan yang ia miliki. Identifikasi variabel. Jurnal ini variabel terikatnya adalah psychological well-being dan menggunakan variabel bebas yaitu support group dan strategi coping. Metode penelitian jurnal kali ini menggunakan partisipan ibu dari anak tuli yang bergabung dalam support group, menggunakan desain kuasi eksperimen one group tanpa adanya kelompok kontrol, dan menggunakan pengukuran variabel dependen menggunakan uji sampel t-test. Prosedur eksperimen tidak dijelaskan secara lebih rinci di jurnal ini, namun pemberian one group pretest post-test tanpa adanya kelompok kontrol, pretest dan post-test diberikan kepada partisipan dalam bentuk angket atau skala. Kemudian data dan penjelasan. Kualitas hidup keluarga yang memiliki anak tuli dipengaruhi oleh banyak hal, termasuk tingkat stres orang tua, rasa kebersamaan, interaksi keluarga, hubungan sosial, dan strategi coping. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa seseorang dengan kecenderungan psikosomatis cenderung melakukan emotional focus coping, antara lain upaya pengobatan penyakit, upaya mendekatkan diri kepada Tuhan, dan mengendalikan emosi. Strategi coping yang berfokus pada masalah mencakup kesediaan untuk pergi ke dokter jika gejala kambuh dan upaya untuk mencari dukungan dari orang-orang sekitar sebagai strategi coping mereka. Istilah dukungan keluarga mengacu pada dukungan atau berbagai sumber daya untuk mengatasi kebutuhan keluarga yang berkaitan dengan kesejahteraan emosional, kesehatan, kesejahteraan mental, pengasuhan, pertimbangan terkait disabilitas, dan interaksi keluarga. Kesulitan-kesulitan tersebut dapat berkurang dengan adanya dukungan sosial. Bentuk support atau dukungan yang ada dalam satu kelompok adalah informasi dan dukungan emosional, penghargaan, instrumen terhadap perasaan-perasaan, dan manfaat dari support group seperti berbicara dengan ibu-ibu lainnya menciptakan peluang untuk berbagi ide mengatasi masalah. Support group terbukti bermanfaat dan efektif untuk meningkatkan psychological well-being pada ibu. Jadi kesimpulannya adalah, secara umum kehidupan sebagai ibu dari anak tuli berpotensi untuk menimbulkan banyak kecemasan, kekhawatiran, stres, hingga mengganggu psychological well-being atau kesejahteraan hidup si ibu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa support group itu terbukti bermanfaat dan efektif untuk meningkatkan psychological well-being pada ibu dari anak tuli. Kelebihan dari penelitian ini adalah pengambilan teknik kuasi sendiri yang itu fleksibel dalam penelitian. Kemudian kekurangannya, kuasi eksperimen tekniknya sendiri itu tidak dapat mengukur kausalitas dengan akurat. Hal ini karena variabel lain yang tidak dikendalikan dapat mempengaruhi hasil penelitian. Hal ini dapat menimbulkan kesalahan dalam
menarik kesimpulan mengenai hubungan antara variabel yang diteliti. Seperti itu. Sekian review jurnal nasional kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.